Terima kasih Pak Haji Asep. Yang pertama dulu ya, ini pertanyaannya ya 5 ya. Jadi kalau orang baca Fatihah kemudian diselang amin itu boleh. Seperti aminnya makmum di tengah-tengah Fatihahnya karena bacaan Fatihah imamnya. Itu boleh. Di tengah-tengah boleh. Itu tidak termasuk memutus. Karena itu untuk limaslahatis sholat, untuk kemaslahatan sholat. Jadi tidak masalah ini di tengahnya ada. Jadi campur amin misalnya, campur zikir nanti amin. Oleh amin kan termasuk zikir. Mau di belakang di ujung ya bagus. Amin. Itu kan yang terus. Jadi termasuk boleh kalau Al-Fatihah diselingi zikir nanti amin boleh. Kalau di belakang amin boleh, justru itu bagus. Dan sabab usinate Fatihah mah kabeh oge doa. Amin berarti menegaskan itu bahwa itu doa. Da habis doa amin. Nu kahiji eta. Nu kadua nanti. Di akhir masih berputar. Jadi 27 derajat orang berjamaah dibanding orang salat munfarid atau sendiri. Itu Allah Kanjeng Nabi dina haraga supaya jamaah resep ka salat jamaah. Jadi dalam rangka orang itu harus tersuka salat berjamaah. Saking wajibna, saking alusna salat berjamaah, saking hayangna Kanjeng Nabi ka umatna teh mun salat berjamaah. Saking pentingnya berjamaah. Beh dieuna saking pentingnya persatuan. Itu. Nah, terus bagaimana kemudian lamun tibang di akhir doang pas datang teh imam teh tos tahiyat nya. Oh nya dihargaan kita jauh kene lebih masih jauh lebih baik daripada salat sendiri tetap. Ku datangnya dia ke masjid untuk berniat berjamaah, Allah menghargai niatnya. Maka sebagian ulama mengatakan tetap saja dihitung 27 derajat dibanding sholat di rumah sendiri. Tetap saja, walaupun dia kebagian sedikit. Atau kalau jamaah yang utamanya selesai, dia bikin lagi jamaah tetap di masjid. Masih 27 derajat. Pokoknya lamun aya kaitanna jeung jamaah ya. Berjamaahnya rek saeutik rek lompat. Kaitungna ku Gusti Allah 27 derajat. Sebab kunaon? Sebab eta jalma tos niat ti imah rek berjamaah di masjid. Sebab naon dina agama urang aya hadis Nabi niatul mukmin khairum min amalihi. Niat jalma mukmin lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Jadi niatnya saja sudah dihargai sama Allah. Niatnya saja. Berarti kan dia sudah lari dari rumah teh ke sini udah niat tuh. Tan niat terus nepi ka dieu teh untuk kebagian jamaah niat wungkul ti imah ka dieu terus dihargaan ku Gusti Allah. Nyaeta 27 derajat lebih halus dibanding salat di imah sorangan. Gitu Pak Haji. Nu kedua, nu katilu deh. Dasar kurban itu perlu dipublikasikan. Jadi Pak Haji dia, dina agama orang banyak saluran kebaikan. Model-model kebaikan itu banyak. Ada kebaikan anu memang harus dipublikasikan dalam bahasa agama mah disyiarkan, ada yang tidak. Contoh nikah. Nikah itu baiknya dipublikasikan atau tidak? Dipublikasikan supaya apal tetangga. Nikah kehadean lain, kehadean ibadah lain ibadah.
tah dipublikasikan tong nikah, publikasikan. Mahnya nikah KUA 2 itu pengantin tante bisa. Nah, jadi saluran nikah. Tapi pas manehna ibadah 2 di imah publikasikan tong. Penting-penting malam pertama. Entong eta mah. Geuna urusan 2an. Bener teu? Nikahna beurang ya beurang. Publikasikan tong. Publikasikan. Kepentingna 2an. Di kamar publikasikan tong. Nya entong eta mah. Bagian manehna 2an tuh kudu diumumkeun kitu. Tapi eta ibadah lain, ibadah. Aya ibadah anu kudu diumumkeun anu kitu. Contoh deui. Ya ke noncan buka Quran ayeuna aya. Sedekah setiap Jumat sok diumumkeun. Ya, jumlahna eta dalam rangka bentuk tanggung jawab DKM kepada jamaah. Alus tuh, alus. Dana kas minggu ini 150 juta. Cek ngumumkeun. Cek jamaah teh gede geuning. Cek jamaah nu lain heuh nya 50 juta gede. Ki urang aya duit urang eueuh nya. Tah, maksudna ka dieu siarna teh. Oh, berarti di dunia sakitu gede lagi urang can pernah nyumbang nya era tuh. Ah gitu. Eta namanya supaya ngajak orang untuk sholat. Mun sholat Jumat kudu diumumkan ke sholat Jumat. Maksudnya dibanyakin orang. Ya iya tuh. Tapi lamun sholat tahajud, ya sorangan sholat tahajud. Aya saluran-saluran kebaikan. Jadi beda. Mun sholat tahajud sok we di imah nyalira. Mun sholat Jumatnya kudu babarengan di masjid. Manya yang di imah sholat Jumat di imah we sorangan. Oh, lain sholat Jumat karena sholat zuhur tuh mah. Jadi, nah terus kurban. Nah, ini karek nepika kurban. Pas orang sok muter-muter ya. Kurban mah kudu umumkeun. Kudu katinggalian kurban mah ieu teh kurban ti Pak Haji Ani. Podo jelas. Kudu diumumkeun. Tapi lamun geus Haji Ani rek sedekah sorangan, sok eta kotak infak ge seueur tuh kudu nyarios. Beda deui saluranana. Jadi anu kudu diumumkeun ajeng anu. Jadi beda-beda. Aya deui jelema apaan ya misalkan kurban mah kudu sapi, kudu embe, kudu kebo. Kumaha mun hayam? Da urang mah juragan hayam misalkan. Oh, sok wae dina poean Idul Adha si juragan hayam teh atau resep hayam, urang mah mencit hayam teh dibagikeun ke tetangga, menang teu? Menang. Dina poe kurban, dina hari Idul Kurban, ini orang kemudian mencit hayam, dibagikan ke tetangga hayam teh, menang teu? Nya menang. Ngan disebut kurban teh tak? Henteu. Tapi disebut sedekah teh? Disebut. Gitu. Disebut sedekah sebut. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu setiap hari Idul Adha dia nyembelih. Dia nyembelih hayam. Kata dia kan namanya Idul Adha itu hari penyembelihan. Udhiyah, penyembelihan. Jadi itu sembelih, tapi itu masih kurban enggak? Tanya ke sahabatnya, itu masih kurban? Ya bukan. Tapi aku ingin menyembelih di hari Idul Adha. Disembelih. Supaya apa? Minimal buat keluarga aku untuk nungguan panitia nganteran daging kurban sehingga mendidik dirinya untuk tidak tamak. Orang ada kebagian daging kurban nyaka aja mas ayah iya gitu ke keluarga teh. Ada kebagian itu kudu ngarap-ngarap daging kurban. Akhirnya semua makan daging karena di rumah sudah ada daging, walaupun dagingnya daging ayam.
Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Nah, benar nggak? Nah, itu Pak Haji. Jadi, dalam Islam itu ada saluran-saluran kebaikan memang harusnya begitu, ini harus begini. Kayak gini, kita ini judulnya adalah memberikan harta kita, membelanjakan harta kita, namanya infak. Infak itu membelanjakan harta kita untuk agama, untuk Allah. Infak namanya. Lamun duit nak diasupkeun ka kotak namanya sedekah. Bener. Lamun duit nak dibagikan ke tetangga namanya sedekah. Lamun diberikan ka guru ngaranna hadiah. Lamun baduh tanah ngaranna diberikan ka agama namanya wakaf. Tapi sama-sama membelanjakan harta kita. Namanya kalau tanah, bangunan, duit juga nambah. Atau Quran dipasihkan ke masjid namanya wakaf. Kalau menunggu nisab, menunggu pencapaian nisab, kemudian setahun sekali namanya namanya zakat. Sama-sama belanja. Lamun ditaker ku 2,5 kilo ya. Mereka orang yatim, mereka orang miskin, mereka ngaran panitia zakat namanya fitrah. Sama-sama membelanjakan tapi namanya beda-beda. Sehingga teknisnya pun beda-beda. Kalau sedekah nggak usah diumumkan, tahu-tahu DKI mengumumkan aja pendapatannya. Tapi kalau wakaf itu harus diumumkan, kudu jelas eta tanah dan usaha eta. Misalkan anu diwakafkeun kudu jelas. Kudu dipublikasikan tanah milik wakaf. Kudu jelas, Pak. Eta nu bukan usaha. Kudu jelas kudu diumumkan. Jadi ada ibadah yang memang harus dipublikasikan kita begitu. Ada yang tidak. Jadi memang salurannya begitu. Yang enak kurban cicing-cicing, kurban yang mau dibuncitan, oh itu usaha, kudu jelas. Ya, gitu. Itulah saluran-saluran kebaikan. Tapi kadang itu, kan aja. Dia nanti kita. Udah. Jadi dasarnya apa? Hadisnya apa? Kurban dipublikasikan. Gitu. Tadi saya tidak biasa menggunakan dasarnya apa, hadis apa. Itu tarang apa gitu. Ngan dina agama orang ayat saluran kebaikan memang harusnya begitu. Gitu. Nah, seperti tadi ya itu hadis sebenarnya. Nanti Ibnu Abbas gitu ada teh hadis. Itu Pak Haji. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Masih ada